Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavia Handayani. Saya dari jurusan D3 Radiologi dari ITKM Widya Cipta Husada Malang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat slide presentasi menggunakan Prezi, dan saya akan memberikan pemaparan tentang peralatan radiologi dalam dunia medis. Kemudian tutorial membuat slide presentasi menggunakan Prezi, yaitu langkah pertama kalian membuka web www.prezi.com. Kemudian nanti kalian diminta untuk login. Jika kalian belum memiliki akun, maka kalian harus mendaftar terlebih dahulu, yaitu dengan mendaftar lewat Google. Kemudian nanti pilih presentation, kemudian pilih template desain presentasi Prezi yang sesuai dengan tema dan tujuan presentasi kalian. Kemudian menempatkan objek-objek seperti teks gambar, video, dan lain-lain pada slide Prezi, dan buatlah PPT kalian semenarik mungkin. Jadi di sini saya akan memberikan pemaparan tentang peralatan radiologi di dalam dunia medis. Yaitu apa itu radiologi? Radiologi adalah ilmu kedokteran untuk melihat bagian rama tubuh manusia menggunakan pancaran atau radiasi gelombang, baik gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik. Kemudian, radiologi meliputi berbagai jenis pemeriksaan yang menggunakan teknologi pencitraan untuk mendiagnosis suatu penyakit. Kemudian untuk jenis-jenis peralatan radiologi, yaitu yang pertama ada X-ray atau radiografi, yaitu pemeriksaan ini dapat mendiagnosis patah tulang, mendeteksi cedera atau infeksi, dan menemukan benda asing pada jaringan lunak, menggunakan bahan kontras berbasis yodium untuk memperjelas tampilan organ tertentu, misalnya jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan jaringan. Kemudian peralatan yang kedua adalah komputer tomografi, yaitu yang biasa disebut CT scan. CT scan adalah pemeriksaan yang menciptakan gambar rinci organ internal, tulang, jaringan, lunak, dan pembuluh darah. Pemeriksaan ini sebagai metode pilihan untuk mendeteksi kanker. Kemudian ada MRI, yaitu menggunakan medan magnet yang kuat dan gelombang radio untuk mendeteksi tumor dan penyakit hati, jantung, dan usus. Prosedur ini juga dapat dokter gunakan untuk memantau janin di dalam kandungan. Kemudian untuk alat yang keempat adalah pencitraan ultrasound atau biasa disebut USG. Tak hanya memantau kehamilan dan janin saja, USG juga efektif mendiagnosis nyeri, pembekaan, dan infeksi yang tidak jelas penyebabnya. Metode ini memberikan panduan pencitraan untuk biopsi jarum dan mengevaluasi kondisi yang berkaitan dengan aliran darah. Kemudian yang kelima ada mamografi, yaitu menggunakan sinar X dosis rendah guna untuk mendeteksi kanker. Prosedur memainkan peran utama dalam deteksi dini. Prosedur juga bisa menunjukkan perubahan payudara 2 tahun sebelum pasien menyadarinya. Sementara untuk mengevaluasi kesehatan area tubuh tertentu, mamografi biasanya dikombinasikan dengan satu atau lebih teknik radiologi. Kemudian alat yang keenam ada fluoroskopi, yaitu pemeriksaan ini menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar bergerak dari organ dalam tubuh, misalnya saluran pencernaan atau pembuluh darah. Tujuannya untuk memantau prosedur medis yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketujuh yaitu ada PET scan atau positron emission tomography. PET scan adalah teknik pemeriksaan medis menggunakan zat radioaktif yang disebut tracer. Tujuannya untuk menghasilkan gambar yang sangat rinci tentang aktivitas seluler dalam tubuh manusia. Kemudian untuk tujuan pemeriksaan radiologi, yaitu untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien melalui teknologi dari hasil rekam gambar. Dokter memeriksa dan menentukan diagnosis serta rekomendasi pengobatannya. Dalam kebanyakan kasus, dokter akan merujuk untuk melakukan pemeriksaan sebagai informasi lebih lanjut untuk mendiagnosis atau mengesampingkan kondisi tertentu.